What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Isanjel Fikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas iOS 15.1 yang udah gue gunakan selama 1 minggu terakhir ini. Di sini gue menggunakan device iPhone XR. Apa aja sih yang gue alamin, performance, bug sistemnya tentunya, dan apakah aman di update ke iOS 15.1. So, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Oke, di sini gue sudah menggunakan iOS 15.1. Kita cek langsung aja setting general lalu software update. Ya, kalian bisa lihat sendiri di sini ya, iOS 15.1. Oke, nah gue mau sedikit sharing aja sih. Di sini gue menggunakan iPhone XR gue, dimana yang storage-nya ini cuma 64 GB dan ya. Pertama yang gue pengen bahas adalah masalah sinyal. Ya, masalah sinyal nih ya buat teman-teman yang menggunakan Telkomsel. Gue tekankan di sini itu memang dari pihak Telkomselnya yang mengadakan pembaruan pada sistemnya. Jadi bukan iOS. Jadi ketika kalian misalkan providernya di sini berubah, sudah tidak LTE lagi, melainkan jadi 4G. Ya, itu memang dari Telkomselnya, cuy, bukan dari iOS-nya. Oke, itu yang pertama ingin gue kasih tahu ke kalian yang gue bahas. Kalian bisa lihat di sini gue menggunakan provider XL, tetap LTE juga cuy. Jadi nggak ada masalah ya untuk dari iOS-nya. Oke. Menurut gue iOS 15.1 ini, terlebih gue di sini menggunakan iPhone XR yang storage-nya ini cuma 64 GB. Dan ya, yang paling gue berasa banget adalah masalah storage menurut gue sih. Jadi kalau kita pergi ke aplikasi setting, lalu kita pergi ke general, lalu kita pergi ke iPhone storage di sini, ya kita cek sendiri sekalian kalkulatingnya, kita tungguin. Nggak gue potong videonya, nggak akan gue cut. Jadi kita tungguin berapa lama kalkulatingnya. Kalau masih lama ya gimana ya, memang ada sedikit kendala nih dari si iOS. Jadi kalian bisa lihat sendiri, bukan kalian aja yang mengalami, gua pun juga. Tapi ya udahlah ya, nggak usah terlalu dipusingin. Emang lu seberapa sering sih buka iPhone storage gitu ya? Ya, sudah selesai. Kalian bisa hitung sendiri dalam video ini berapa lama waktu jeda kalkulatingnya. Dan ternyata 64 GB itu memang menurut gua sangat ngos-ngosan. Sangat ngap-ngapan cuy. Gue bener-bener baru menggunakan iPhone lagi dengan storage itu 64 GB dan ternyata tidak cukup kebutuhannya untuk gue. Kayak gitu, jadi gue sering banget mensortir aplikasi dan data-data yang ada. Kayak gitu. Oke, kita scroll ke paling bawah sekarang. Terkait iOS-nya memakan size hingga 9 GB dan untuk sistem datanya memakan size 5 GB sekian lah ya. Oke, jadi ya udah nggak usah terlalu dipusingin. Cuman memang buat temen-temen yang storage-nya kecil, ini pasti akan sangat mengganggu banget ya. Cuman gue menyikapinya adalah mendelete aplikasi yang sudah tidak digunakan, atau apalagi terlebih jika aplikasi itu memang memiliki data yang besar juga. Contoh di sini nih aplikasi VN nih. Lihat 1 GB size-nya nih, editing video, aplikasi edit video, ada file di dalamnya. Jadi pastinya akan nanti gue delete lagi file-filenya, akan gue kosongkan kembali kayak gitu. Jadi memang buat teman-teman yang menggunakan storage kecil ya harus pinter-pinter memanage storage-nya. Yang kedua adalah performance. Menurut gue performance nih apa ya, nggak ada kendala banget sih, tetap aman, lancar aja. Cuman memang beberapa aplikasi-aplikasi perlu mengalami update versi cuy. Jadi kalian juga harus sering-sering ke App Store, lalu kalian pilih profile dan kalian refresh seperti ini, dan kalian cek di sini apabila ada updatean versi, kalian update aja. Seperti ini nih, ada lagi updatean versi, jadi gua update aja sekalian. Karena memang setiap update versi iOS terbaru itu pasti si aplikasi-aplikasi yang lain juga memberikan updatean version baru juga untuk menyesuaikan yang ada pada sistem terbaru di iOS kayak gitu. Jadi buat temen-temen sering-sering juga update versi ya, karena beberapa terakhir ini gue juga cobain Instagram, meskipun aman, lancar, cuman beberapa dari teman-teman juga menanyakan ada bug segala macem gitu ya. Tapi gue saran sering-sering diupdate versinya di App Store. Kalau memang masih ada bug ya mau gimana lagi, memang dari sananya ada bug, jadi kalian lebih bersabar aja. Ya, ini adalah kesan-kesan gue sih, lebih tepatnya masalah performance, terutama di iPhone XR ini dengan storage 64 GB. Ya udahlah ya, tinggal nungguin iOS 15.2, semoga lebih baik sih kayak gitu. Dan selanjutnya terkait bug pada aplikasi WhatsApp ya, yang banyak menanyakan juga di kolom komen di video-video sebelumnya. Sejujurnya cuy, gue nggak ngalamin cuy. Jadi kalian sering-sering aja update version di aplikasi App Store, pastikan aplikasi WhatsApp tersebut sudah versi terbaru. Gue akan kasih tahu contohnya
seperti ini. Nah, ini gue di WhatsApp ya, kalian bisa lihat gue nggak ngalamin bug apapun. Kalau misalkan gue add gambar juga masalah crop dan lainnya juga aman, nggak ada kendala cuy. Jadi buat temen-temen yang mengalami bug, pastiin aja versi WhatsAppnya juga versi terbaru, di-update juga gitu ya. Jadi harus up to date juga gitu. Ya, dan selanjutnya adalah bug seperti di aplikasi YouTube. Kalau buka aplikasi YouTube lemot katanya gitu ya kan. Kalau buka aplikasi yang lain juga lemot gitu ya. Ya sebenarnya balik lagi seperti tadi gue jelaskan, mau WhatsApp, mau YouTube, mau aplikasi apapun, pastikan itu versinya versi terbaru juga cuy. Jadi harus diupdate juga versinya cuy di App Store kayak gitu. Jadi buat temen-temen yang memang merasa lemot, buka ini itu ya kan bermasalah atau apapun gitu ya, intinya kalian coba update ke versi terbaru juga ya aplikasi tersebut di App Store kayak gitu. Dan gue rasa itu aja sih ya. Dan tenang, yang terakhir adalah baterai. Oke, gue nggak akan ketinggalan membahas baterai. Tapi yang di awal tadi yang gue bahas adalah pertama masalah sinyal ya, lalu kedua yang masalah storage ya kan, bug storage ya, calculating masih lama, other system dan segala macemnya masih ada yang besar beberapa teman-teman gitu ya. Tapi di gue nggak ngalamin untuk itu. Dan yang ketiga masalah aplikasi WhatsApp, YouTube, Instagram, Twitter dan lainnya, itu sebenarnya mengikuti buat teman-teman juga harus sering update juga versi di App Store-nya. Oke. Dan yang terakhir memang ini gue sengaja taruh di belakang baterai. Ya, kalian bisa lihat sendiri baterai gue ini sengaja belum gue charger 12%. Jadi gue pakai buat konten dulu aja sekalian. So, di sini menurut gue nggak tahu ya buat teman-teman irit atau boros. Kalau gue ngerasanya tidak terlalu boros-boros banget ya, tetap ada iritnya. Cuman gimana ya, namanya juga iPhone yang kita gunakan dan penggunaan kalian sama gue pun berbeda. Ketika gue lagi hektik dalam menggunakan iPhone XR ini, ya memang baterainya jadi cepat juga turunnya. Tapi namanya juga kegunaannya lagi padat, iPhone-nya juga lagi digunakan, ya kan? Kayak gitu. So, kita bisa cek di sini di settingan di bagian baterai ya. Kalian bisa nonton di video gue sebelumnya untuk mengcompare baterai gue. Kalian bisa lihat di sini charger gue dan gue memakan waktu berapa lama penggunaan, dan tentunya baterai health gue turun 1%, 84% dalam 1 minggu ini ya. Jadi di video sebelumnya iOS 15.1 pertama kali rilis, baterai health gue masih di 85% dan saat ini ada di 84%. Tapi gue nggak terlalu pikirin baterai health itu akan turun selama iPhone-nya kita gunakan. Jadi buat temen-temen gak usah dipusingin, gak usah dikhawatirkan. Oke. Dan terkait masalah boros atau tidak boros, saya bicara baterai ini pada iOS 15.1. Balik lagi seperti penjelasan di awal tadi, penggunaannya berbeda-beda. Jadi pasti rasa-rasanya atau perasaannya berbeda-beda juga. Ada yang bilang irit, ada yang bilang boros ya. Cuman menurut gua ya udahlah, digunakan sewajarnya. Kalau misalkan udah habis atau lowbat ya udah charger jangan dimainin juga. Tapi kalau misalkan udah penuh ya udah dicabut juga. Misalkan penuhnya di angka 95%, 90% ya udah cabut aja, nggak apa-apa kayak gitu. Kalau mau 100% juga nggak masalah, dicabut aja chargernya, nggak usah dipusingin lah ya. Tapi intinya boros atau tidak borosnya menurut gua masih relatif tidak terlalu boros. Meskipun kalau buat temen-temen sebagian bisa dikatakan boros, tapi kalau menurut gua sendiri tidak terlalu boros sih. Masih di angka sedang lah, normal kayak gitu. Jadi terkait baterai ini pun gua sengaja belum gua charger karena memang gua sekalian juga mau kasih tahu juga ke teman-teman kalau ini sudah dari sekitar tadi jam berapa ya? Sekitar sore lah ya. Jam 4 sore apa jam 3 sore ya? Kalau nggak salah gue terakhir charger sekitar jam segitu. Dan pemakaian gue juga lagi padat hari ini. Jadi ya udah lumayan baterainya cepet juga habisnya kayak gitu. Jadi buat temen-temen masalah boros nggak boros tuh balik lagi ya ke masing-masing pribadi dan gak usah terlalu dipusingin juga lah ya untuk masalah baterai. Dan terkait iOS 15.2 kalian bisa nonton di video sebelumnya di versi beta, gue udah bahas kapan rilisnya juga kayak gitu. Ya itu aja sih yang gue mau kasih tahu, sharing aja di iOS 15.1 ini selama pemakaian 1 minggu terakhir ini. Yang gue rasakan itu masalah performance, masalah bug. Beberapa dari kalian bugnya nggak gue alamin juga, jadi gue nggak bisa bahas detail banget karena gue nggak mengalami bug tersebut gitu loh. Tapi gue hanya melakukan setiap ada updatean iOS, gue pasti akan melakukan juga update aplikasi di App Store kayak gitu. Itu yang gue lakuin karena berkesinambungan juga masalah aplikasi yang ada di iPhone sama updatean sistem di iOS kayak gitu. Dan untuk masalah performance juga gue
nggak mengalami yang masalah banget gitu ya, dimana lemot lah apalah, gue merasa masih lancar dan cepet. Memang beberapa ada sedikit kayak nge-freeze, atau bukan nge-freeze ya, lemot juga kalau buka apa-apa lagi buru-buru gitu ya. Ada beberapa yang lemot juga gitu Jap. Tapi menurut gue so far masih oke lah ya, maksudnya nggak mengganggu pekerjaan gue dan nggak mengganggu aktivitas gue gitu. Makanya gue nggak terlalu menganggap itu permasalahan yang besar kayak gitu sih. Dan yaudah, itu aja sih yang gue mau sharing pemakaian selama 1 minggu iOS 15.1 ini. Semoga teman-teman juga bisa paham juga apa yang gue sharing kali ini. Dan buat teman-teman, silakan sharing di kolom komentar di bawah apa yang kalian rasain dan gimana pendapat kalian. Kita bisa tukar pikiran dan saling terima info atau kasih tahu info juga. So, segitu aja video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.